Halo teman-teman, welcome back to channel Bedah Film. Nah, kali ini film yang akan aku ceritakan yaitu sebuah film yang berjudul Your Life in April. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Arina Kosei yang mempunyai keahlian bermain piano. Namun semenjak ibunya meninggal, ia menjadi trauma dan memutuskan untuk tidak lagi memainkan piano sejak saat itu. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai cekidot. Terlihat Arina Kosei sedang berada di ruang musik di sekolahnya. Terlihat dia sedang memainkan piano ditemani oleh Tsubaki, teman kelas yang juga tetangga rumahnya. Tak lama Watari Ryota juga datang sehabis bermain biola. Sekilas kehidupan mereka bertiga terlihat cerah dan berwarna, tapi bagi Kosei dunianya seperti tuts piano yang tampak monoton. Sepulang sekolah, Tsubaki ingin mengenalkan Ryota dengan seorang perempuan sekelasnya yang ternyata sudah lama naksir dengan Ryota. Tsubaki juga mengajak Kosei untuk ikut serta. Tsubaki terus memaksa Kosei untuk ikut dan pada akhirnya Kosei bersedia untuk ikut bersama mereka. Sesampainya di rumah Tante Hiroko dan anaknya datang berkunjung dan sedang membuatkan makanan untuk Kosei. Saat itu Tante Hiroko juga membawakan album barunya. Dan tak lupa Tante Hiroko juga selalu mengingatkan untuk mengucapkan salam di antar doa ibunya. Keesokan paginya, Kosei berada di tempat mereka janjian. Namun Tsubaki dan Watari tidak terlihat. Kosei mendengar suara pianika dan berjalan mencari sumber suara. Kosei melihat seorang gadis memainkan pianika diiringi oleh beberapa anak-anak. Kosei mendekat dan perlahan ingin merekam gadis itu dengan HP-nya. Tapi angin bertiup begitu kencang sehingga membuat rok gadis itu terangkat. Gadis itu mengejar Kosei dan mencoba merebut HP Kosei. Dari arah belakang, Tsubaki datang dan memanggil gadis itu. Ternyata gadis itu adalah teman Tsubaki yang akan dikenalkan oleh Watari. Namanya adalah Miyazono Kaori. Mereka pun saling berkenalan. Setelah itu, Tsubaki mengajak mereka untuk menonton pertunjukan violin Kaori yang justru Kosei berniat pergi. Kaori menarik tangan Kosei dan mengajaknya. Meskipun ragu, Kosei akhirnya ikut. Di aula pertunjukan, Kosei teringat kenangan masa kecilnya saat berkompetisi dan hal itu menjadi trauma bagi Kosei. Penonton yang berada dalam aula melihat Kosei dan seketika itu membicarakan prestasi Kosei di kompetisi musik. Kompetisi itu pun dimulai. Terlihat Watari malah tertidur dan saat Kaori tampil di atas pentas, Watari dan Tsubaki nampak mereka menyemangati Kaori. Para juri merasa Kaori tampil berbeda dari yang lain. Kaori bermain tidak sesuai dengan tempo dan dinamika. Salah seorang juri merasa sangat terkesan dengan keberanian Kaori. Terlihat Kosei yang sedari awal nampak serius memperhatikan penampilan Kaori. Kaori mendapatkan standing applause dari para penonton dan Kosei sendiri bertanya-tanya bagaimana bisa Kaori bermain biola dengan sebegitu asiknya. Penampilan Kaori masih terngiang-ngiang di benak Kosei dan tanpa disadari, dirinya telah berulang kali dipandang oleh Watari. Sepulang sekolah, Kaori bertemu dengan Kosei. Kaori kemudian menanyakan permainan biolanya kepada Kosei. Sebenarnya permainan biola dari Kaori terlihat berantakan, tapi di sisi lain juga terlihat sangat luar biasa. Saat itu Kaori bermaksud menemui Watari. Namun, Kosei menghalangi dan mengatakan jika Watari sedang ada kegiatan klub. Kaori akhirnya membuat Kosei menemaninya makan di salah satu restoran.
Saat itu ada 2 orang anak kecil yang memainkan piano, yang kemudian dihampiri oleh Kaori. Kaori yang tahu kalau Kosei bisa bermain piano, lalu ia memintanya untuk menunjukkan skillnya. Kosei yang tidak bisa mengelak atas permintaan Kaori, dan kedua anak itu akhirnya Kosei mulai memainkan piano. Anak-anak itu tampak sangat terpukau dengan permainan Kosei. Namun tak lama, dia menghentikan permainannya kemudian pergi dan berlari keluar. Kaori yang terus berlari dan menuju suatu tempat untuk melihat sunset. Kaori kemudian bertanya mengapa Kosei terlihat berhenti bermainkan pianonya. Kemudian Kaori menyebutkan beberapa prestasi Kosei selama mengikuti kompetisi dan juga reputasi Kosei sebagai pianis muda berbakat seantero Jepang. Kaori ternyata sedari dulu kagum dengan Kosei. Kosei mengatakan jika dia tidak bisa mendengarkan suara piano, semakin dia berkonsentrasi dalam bermain dan semakin tenggelam dalam permainan, maka suara piano itu semakin menghilang. Kaori yang mengatakan untuk bermain piano, ya tinggal dimainkan saja. Jika tanganmu tidak bergerak, gunakan kakimu. Jika jarimu masih kurang, pakailah hidungmu. Dan kata lain Kaori ingin agar Kosei tetap bermain piano apapun yang terjadi. Cukup menikmati permainan piano dan mainkan sepenuh hati. Kemudian Kaori memutuskan Kosei sebagai pengiringnya di babak berikutnya. Namun saat itu Kosei menolaknya. Tapi Kaori bersikeras dan memaksa Kosei untuk mau menjadi pengiringnya. Di sekolah, Kaori meminta Tsubaki untuk membantu meyakinkan Kosei. Berbagai macam hal mereka berdua tempuh untuk meyakinkan Kosei. Seperti memberikan setumpuk lembaran partitur musik, memenuhi buku Kosei dengan partitur musik, menempelkan partitur musik di mading sekolah, hingga memasuki partitur musik ke dalam loker Kosei. Tsubaki bercerita kepada Kaori mengenai alasan Kosei berhenti bermain piano. Kosei berhenti bermain piano semenjak ibunya meninggal. Ibu Kosei lah yang mengajari Kosei bermain piano. Kosei termenung melihat partitur musik yang Kaori dan Tsubaki berikan. Kosei mengingat kenangan ketika ia belajar memainkan piano yang didampingi oleh sang ibu. Keesokan harinya, Kosei mengembalikan partitur musik kepada Kaori dan pergi meninggalkannya. Kompetisi sudah dimulai. Terlihat Kaori mencari Kosei hingga ke atap sekolah. Kaori berusaha meyakinkan Kosei untuk menjadi pengiringnya. Kosei khawatir akan mengacaukan penampilan Kaori jika ia yang menjadi pengiringnya. Namun, Kaori bersikeras hanya menginginkan Kosei yang menjadi pengiringnya. Kaori juga mengatakan untuk percaya padanya dan hanya ingin musiknya tersampaikan kepada penonton. Kaori memohon bantuan kepada Kosei sambil menangis, yang pada akhirnya membuat Kosei luluh dan bersedia menjadi pengiringnya. Dengan tergesa-gesa, mereka berangkat menuju dan untungnya di saat yang bersamaan, Watari dan Tsubaki datang dengan sepeda dan mengantarkan mereka ke lokasi. Di belakang panggung, tampak Kosei berkonsentrasi dengan partitur musik yang akan ia bawakan nantinya. Kaori menghampirinya dan memberikan sedikit motivasi dengan mengutip perkataan Mozart. Bersenang-senanglah dan mari ukir kenangan bersama. Tiba saatnya Kaori dan Kosei tampil. Tampak penonton dan para juri terheran-heran dengan kemunculan Arima Kosei, sang pianis muda berbakat yang selama bertahun-tahun ini tidak pernah bermain lagi. Di awal permainan, Kaori terlihat tenang dan masih mengikuti irama. Namun tak lama, Kaori nampak melakukan improvisasi di berbagai bagian not yang terdengar begitu liar tetapi anggun.
Salah seorang juri nampak memuji permainan Kosei yang dapat mengimbangi permainan Kaori yang begitu liar. Namun, semua mulai berubah ketika Kosei kemudian melihat bayangan ibunya. Bayangan ibunya yang selama ini menghantui permainan Kosei hingga membuat permainannya menjadi berantakan. Tiba-tiba, suara piano Kosei menghilang. Tentu saja hal itu hanya terjadi di kepala Kosei. Kosei terlalu dalam emosi dan membuat permainannya menjadi berantakan. Kosei menghentikan pianonya untuk menghindari kesalahan lebih lanjut. Namun, Kaori malah menghentikan sejenak permainannya dan mencoba menguatkan Kosei agar melanjutkan saja permainannya. Kosei kini kembali melanjutkan permainannya dan berusaha keras untuk mencoba tenang. Kosei mencoba mengingat kembali setiap not partitur yang selama seminggu ini dia temui di segala tempat. Penampilan mereka di awal memanglah kurang memuaskan, namun permainan mereka ditutup dengan sangat baik dan dapat menenangkan hati para penonton. Kaori mengucapkan terima kasih kepada Kosei dan berharap semua penonton takkan melupakan penampilan mereka hari ini. Bagi Kaori, penampilan saat ini takkan terlupakan bahkan sampai ia mati karena dapat tampil bersama Kosei yang merupakan impiannya sejak kecil. Setelah selesai kompetisi, Kosei tanpa sengaja bertemu dengan Kaori yang sedang asyik bermain dengan sekumpulan anak-anak. Kaori mengajak Kosei makan di pinggir sungai. Kaori memberitahu Kosei jika ia mendapat undangan untuk tampil dalam gala konser meskipun mereka telah didiskualifikasi dalam kompetisi. Kosei kembali menolak ajakan Kaori untuk tampil dalam gala konser itu. Lagi-lagi, Kaori meyakinkan untuk kembali tampil bersama-sama. Kosei tidak ingin kalau dia hanya menjadi penghambat dalam pertunjukan Kaori. Semua orang pasti akan merasa takut berada di atas panggung. Takut kalau hasilnya akan tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan. Kemudian, Kaori naik di atas jembatan dan melompat ke sungai. Dan hal itu membuat Kosei merasa kembali percaya diri dan mengingat saat tampil berdua bersama Kaori. Ia pun kemudian memutuskan untuk melompat ke sungai menyusul Kaori. Keduanya akhirnya saling tertawa dan menguatkan satu sama lain. Kaori dan Kosei lalu pergi ke rumah Kosei untuk ganti baju, namun saat itu Kaori dengan seenaknya membuka ruangan piano milik ibu Kosei yang telah lama dibiarkan berdebu dan kotor. Kaori pun memutuskan untuk membersihkan ruangan itu malam itu juga. Mereka berdua nampak bersih-bersih dan juga membereskan buku-buku musik yang berantakan saat itu. Kaori melihat-lihat kumpulan buku-buku musik, kemudian memutuskan untuk memilih musik yang berjudul Kesedihan Cinta karya Geisler. Kosei nampak tidak setuju, tetapi Kaori bersikeras untuk membawakannya. Sebenarnya musik itu penuh dengan kenangan dan merupakan musik kesukaan ibunya yang selalu ia pakai untuk meninabobokan Kosei. Di sisi lain, terlihat Tsubaki membuka jendela kamarnya dan ia melihat Kaori dan Kosei sedang asyik bermain piano bersama. Hal itu membuat Tsubaki merasa cemburu, tapi dia hanya bisa memendamnya. Saat itu, Kosei teringat akan dia ibunya yang saat sedang sakit parah pun menyempatkan diri untuk melihat anaknya tampil dalam kompetisi, namun ibunya selalu menuntut kesempurnaan dalam setiap penampilannya. Didikan dan perlakuan keras ibunya lah yang membuat Kosei mengeluarkan kata-kata yang menyinggung hati ibunya dan membuatnya meninggal. Kosei menjadi sangat trauma dan terbebani dengan meninggalnya sang ibu.
Tante Hiroko datang dan mendengarkan Kause yang sedang memainkan musik kesedihan, cinta, dan saat itu Tante Hiroko mengajak Kause jalan-jalan sambil ngobrol santai. Kause mengatakan jika musik yang akan dibawakan masih terasa sekali aura ibunya yang berada di musik tersebut. Kemudian Tante Hiroko menceritakan bahwa musik itu adalah kesukaan mendiang ibunya yang selalu dimainkannya bahkan semenjak ibunya masih kuliah. Tante Hiroko berpesan agar Kause tetap memainkan lagu itu sekalipun ragu dan mainkanlah piano dengan segenap hati. Tante Hiroko juga mengungkapkan bahwa mungkin saja kondisi Kause yang tidak dapat mendengar suara piano malahan adalah hadiah dari ibunya. Mendekati waktu kompetisi, mereka berdua nampak berlatih hingga larut malam. Hal itu membuat Kaori sering ketiduran di ruangan musik. Hari pertunjukan, Tante Hiroko dan Kause nampak meminta kelonggaran waktu karena Kaori belum juga datang. Namun, pihak panitia tidak dapat memberinya kelonggaran dan tetap melanjutkan acara tersebut. Tiba waktunya, Kaori dipanggil namun Kaori belum juga datang. Kause memutuskan untuk tetap tampil meskipun tanpa Kaori. Kause memasuki panggung. Terlihat para penonton bingung dengan tidak hadirnya Kaori. Namun, Kause tetap pede memainkan musik itu. Di awal permainan, terlihat Kause memainkan not demi not dari partitur musik dengan tegas dan penuh emosi. Namun, lama-lama ia merasakan suara piano itu mulai kembali hilang, tapi dia kembali teringat dengan kata-kata ibunya untuk memainkannya lebih lembut, sehingga rasa yang ada di dalam musik dapat tersampaikan. Kemudian, Kause merasa lebih semangat dan lebih menjiwai musik yang ia mainkan. Permainan piano Kause ini menjadi persembahan ucapan perpisahan bagi sang ibu. Keesokan harinya, terlihat Kaori yang terbaring di rumah sakit, yang ternyata hal itu membuat Kaori tidak dapat menghadiri gala konser. Kause memilih pergi meninggalkan rumah sakit dengan alasan akan kembali untuk membeli minuman. Padahal sebenarnya ia cemburu dengan kedekatan Watari dan Kaori. Sesampainya di rumah, ia terlihat galau dan tak lama Kaori menelponnya. Kaori ingin mendengarkan permainan pianonya saat pertunjukan gala kemarin. Saat telepon ditutup, Kaori tiba-tiba terjatuh dan ia tidak dapat menggerakkan kakinya. Di sekolah, Tsubaki bercerita dengan teman perempuannya mengenai penyakit Kaori dan Kause yang berulang kali menolak ketika diajak untuk menjenguk Kaori. Temannya itu menyadari jika Tsubaki menyukai Kause. Namun, Tsubaki terlihat menyangkalnya. Sore itu terlihat Kaori sudah memakai seragam dan sengaja menunggu Kause pulang sekolah. Kaori meminta Kause untuk mengantarnya jalan-jalan atau mungkin bisa dibilang kencan. Mereka jalan-jalan di toko buku, mengantri membeli takoyaki cumi, jalan-jalan ke akuarium besar, bermain di pantai, dan tak lupa berfoto bersama. Kaori terlihat menikmati dan begitu senang. Kemudian Kaori juga berpesan untuk kembali bermain piano. Kaori sangat memuji permainan piano Kause. Saat Kause mengajak pulang, Kaori kembali membuat alasan jika tasnya tertinggal di kelas. Dan malam itu juga mereka datang ke sana untuk mengambilnya. Sesampainya di sekolah, Kaori terlihat salah tingkah dan kebingungan mencari tasnya. Kemudian Kaori meminta maaf kepada Kause jika dia telah berbohong. Sebenarnya hari ini dia masih dirawat dan izin keluar dari rumah sakit untuk jalan-jalan.
Kaori juga mengatakan jika penyakitnya ini semakin memburuk. Tetapi saat itu ia tidak mau dikasihani oleh Kause dan berlari keluar, lalu kemudian pingsan tak sadarkan diri. Setelah dibawa ke rumah sakit, Kause meminta maaf kepada orang tua Kaori. Tak berselang lama, Kaori sadar dan ingin berbicara empat mata dengan Kause. Kaori mengatakan jika terlalu sering menyusahkan dan bersikap egois. Bahkan Kaori juga mengatakan sebaiknya kita tidak perlu dipertemukan. Mendengar hal itu, Kause merasa sedih dan hanya terdiam. Keesokan harinya, seperti biasa, Kause menyendiri di atap sambil menahan tangis saat Watari menanyakan alasannya mengapa tidak pernah menjenguk Kaori di rumah sakit. Kause hanya menangis karena tidak dapat melakukan apa-apa selain melarikan diri dari keadaan ini. Watari kemudian menjelaskan jika selama ini memang Kause yang ditunggu kehadirannya, dan Watari juga mengatakan untuk lebih jujur tentang perasaannya kepada Kaori. Sepulang sekolah, Kause akhirnya berniat menjenguk Kaori di rumah sakit. Tetapi sesampainya di depan rumah sakit, ia kembali mengurungkan niatnya, dan di saat yang bersamaan Tsubaki melihat Kause dan mengajaknya untuk mengobrol di taman. Tsubaki menanyakan tentang perasaan Kause kepada Kaori. Kause mengatakan jika dia menyukai Kaori. Hal itu membuat Tsubaki cemburu dan mengatakan jika memang suka seharusnya Kause berada di sisi Kaori. Kemudian Tsubaki berlari dan menangis, sedangkan Kause yang tidak peka akan hal itu hanya terdiam. Saat di sekolah, Kause berpapasan dengan Watari dan mengatakan jika dirinya menyukai Kaori. Namun ternyata Watari sudah tahu hal itu dari dulu dan bergegas pergi meninggalkan Kause. Kause mengunjungi Kaori di rumah sakit dan membawakan Kaori makanan. Namun saat itu Kaori ingin makan di atap gedung dan Kause pun menggendong Kaori sampai ke atas. Kause memberitahu Kaori jika dirinya akan mengikuti kompetisi piano. Setelah itu ia akan bermain musik kembali dengan Kaori. Kemudian Kause mengungkapkan perasaannya kepada Kaori, meskipun Kause tahu Kaori menyukai Watari. Namun saat itu Kaori justru menangis dan takut akan meninggal sebelum dapat mewujudkan keinginan Kause. Ia pun memeluk Kause sambil menangis. Kemudian Kaori memutuskan untuk melakukan tindakan operasi, sekalipun resikonya sangat besar. Namun saat itu dia harus tetap bertahan demi menepati janjinya yang sangat berharga. Hari di mana Kaori akan dioperasi bertepatan dengan hari Kause akan tampil dalam kompetisi. Tak lama, Tante Hiroko datang untuk memberinya semangat dan memintanya Kause untuk mencurahkan semuanya ke dalam permainan pianonya. Tiba saatnya untuk Kause tampil. Di awal bait permainan, Kause terdengar begitu sempurna. Jari-jarinya begitu anggun menari di atas tut piano. Kause ingin permainan pianonya tersampaikan kepada Kaori. Kause memainkan piano itu seolah-olah berkomunikasi dengan Kaori. Dan di saat yang bersamaan keadaan Kaori semakin memburuk. Tiba-tiba Kause merasakan Kaori ada di sampingnya untuk mengiringi beberapa bait terakhir yang dimainkan Kause. Dan seiring dengan selesainya musik yang dimainkan, menghilang juga bayangan Kaori di sampingnya. Setelah pemakaman Kaori, Kause menerima surat yang ditulis oleh Kaori yang isinya mengatakan jika selama ini Kaori begitu mengaguminya, dan Kause lah orang yang menginspirasi Kaori untuk bermain biola. Namun saat itu justru Kause telah berhenti bermain piano. Kaori juga bercerita tentang penyakitnya yang sebenarnya ia idap. Kaori tahu jika umurnya sudah tak lama lagi.
Namun, ia tidak ingin terlarut dalam kesedihan. Dia akhirnya merubah penampilan dan memulai memainkan biola sepenuh hati, dan ia pun mulai membuat suatu kebohongan tentang Kaori yang menyukai Watari, yang pada akhirnya membawanya bertemu dengan Kause. Kaori juga mengetahui jika Tsubaki sangat menyukai Kause. Dan pada akhirnya Kaori bahagia. Dia dapat menjalani sisa-sisa hidupnya bersama dengan orang yang ia cintai dan ia kagumi, yaitu Kause. Dan film pun berakhir. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa nantikan video-video terbaru yang Mimin upload nantinya ya. Oke, bye-bye, see you next time.